Baik, kita mau merenungkan untuk kita belajar firman Tuhan. Siap untuk itu? Siap. Siap. Ya, kita melihat ini. Saya akan memulai dengan kalimat ini. Ya, semuanya perhatikan dan beritahukan kepada rekan-rekan kita, saudara kita, kemenakan kita, sepupu kita yang mau menikah. Ya, apa itu menjadi orang tua? Ternyata beda. Menjadi suami istri, menjadi orang tua, menjadi papa mama, itu semuanya berbeda. Saya ulangi, menjadi suami istri, menjadi orang tua, menjadi papa mama, ternyata semuanya berbeda. Renungkan ini. Kalau kita tidak pernah bisa membedakan kapan dan bagaimana kita menjadi suami istri, lalu kita tidak bisa membedakan apa bedanya jadi orang tua dan jadi papa mama. Ternyata beda semua. Dan firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Kita mulai dulu dengan Kejadian 1:28. Semuanya lihat Kejadian 1:28. Dari firman ini kita akan mempelajari tentang 3 posisi ini. Menjadi suami istri, menjadi orang tua, dan menjadi papa mama. Itu beda. Udah? Kejadian 1:28. Udah ya? Ayo kita baca sama-sama. Pelan-pelan. 1 kalimat dulu. 1, 2, 3. Tuhan memberkati mereka. Stop dulu. Ayo kita lihat. Firman ini untuk siapa waktu itu? Dan Yahweh memberkati mereka. Itu untuk siapa? Ayo jawab. Untuk Adam dan Hawa. Betul? Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dimulai dari langkah pertama. Dan Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Kalau saya ganti, dan Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, diberkati untuk jadi apa? Suami istri. Bukan, jangan jadi bapak dulu. Itu kecepatan itu. Jadi suami istri. Nah, sudah yang salah bukan jawabnya. Jadi bapak dan ibu. Belum. Terima kasih Pak untuk jawaban yang betul. Supaya menolong kita semua. Loh, betul tidak? Itu masalah kita. Tidak boleh jadi bapak dan ibu sebelum jadi suami istri. Kerusakan hidup, catat ya, kerusakan hidup tidak ditentukan menikah di gereja mana atau menikah dengan siapa, tidak. Kerusakan hidup ketika aturan surga ini dilanggar dan dibalik. Lihat kalimat berikut. Setelah Tuhan memberkati laki dan perempuan, Adam dan Hawa, untuk jadi suami istri, kalimat berikut. Baca. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman. Apa firmannya? Beranak cuculah. Stop. Nah, lihat. Begitu diberkati jadi suami istri, baru boleh jadi orang tua. Karena ada anak yang lahir. Ini urutannya. Tolong yang di rumah yang ngikuti acara ini juga perhatikan. Inilah ayat pertama dalam seluruh Alkitab. Ya, inilah ayat. Sebelahmu ibu suruh perhatikan ke sini. Ibu lihat ke sini. Ya. Coba lihat ke sana. Ayo, perhatikan. Ya, ini penting. Semuanya kita harus belajar. Inilah ayat pertama di seluruh Alkitab yang ada kata berkat. Begitu nanti ibu bapak saudara baca mulai ayat pertama Kejadian 1, Kejadian 1, 2, terus. Enggak ada kata berkat.
Kata berkat yang pertama kali disebut oleh Tuhan dalam kitab suci kita justru di Kejadian 1 ayat 28. Ayo kita bongkar. Apa yang muncul di benak kita setiap kali kita mendengar kata berkat? Cepat 5 orang jawab. Tiap kali kita mendengar kata berkat muncul apa di benak kita? Ayo 5 orang. Ini kayak gak diberkati semua nih kok gak bisa jawab. Kebahagiaan, apalagi sukacita, kesehatan, wih betul. 2 lagi, umur panjang, betul. Apa Pak? 1 lagi? Ayo 1 lagi, baru 4 ini. Sudah, berkat itu justru apa bentuknya? Damai sejahtera. Saudara bayangkan, di dalam berkat ada segala sesuatu yang baik yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Betul atau tidak? Nah, semua yang saudara sebutkan tadi, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, damai sejahtera, umur panjang, itu semua ada di dalam kata berkat ini. Dan berkat ini harus, catat, harus dimulai dari pemberkatan pernikahan. Kan ini pertama kali Tuhan bicara. Dan Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Enggak cuma Adam dan Hawa, tapi semua laki-laki dan perempuan yang menikah sah di hadapan Tuhan. Kata berkat di ayat itu artinya pelantikan. Berapa minggu lagi kita akan ada pemilu di Indonesia. Di Nabire sudah berapa kali ada pilkada pergantian kepala daerah. Saya tanya, setelah pemilu selesai atau pilkada selesai, KPU menghitung jumlah suara dan akhirnya pemenangnya nomor sekian misalnya pasangannya. Karena menang mutlak, nggak ada putaran kedua. Apa yang terjadi bagi 2 orang pemenang pilkada ini? Sebelum dilantik langsung duduk di kantor bupati di Nabire. Terjadi apa? Sebelum dilantik. Ayo. Saingan. Semasalah, kerusuhan, waita. Kenapa? Bisa nggak mereka 2 berkata, kenapa kamu ribut-ribut? Buktinya kan kami ini menang mutlak. Tanya ke KPU. Bisa nggak mereka beralasan seperti itu? Belum dilantik nggak bisa. Saudara-saudara, izinkan saya ngomong hal ini. Itulah yang terjadi di semua pernikahan, di semua hidup suami istri sebelum dilantik. Untuk terima berkat, untuk terima otoritas. Tapi langsung hubungan seks. Lihat urutannya. Dan Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Jadi urutannya jadi suami istri lebih dulu, dalam pelantikan pernikahan di hadapan Tuhan, baru jadi orang tua, beranak cucu. Jadi tidak boleh dibalik. Seks dulu, hubungan suami istri dulu, baru pernikahan. Itu salah. Saya tidak tahu suara dari mana tadi ada sebut umur panjang. Saya nggak dengar tadi. Saya nggak lihat siapa. Dengar tuh tadi yang bicara umur panjang. Salah satu bentuk berkat itu betul. Maaf. Saya pegang Taurat Musa. Dalam Taurat berkata begini. Sebuah negeri itu diberkati oleh Tuhan kalau penduduknya umurnya panjang. Kalau bahasa Taurat umurnya suntuk. Nah, karena firman itu, maka tiap kali saya tiba di sebuah daerah yang baru, contoh tanggal 13 Agustus, 13 Agustus tahun 93, bersama istri saya, kami tiba di Nabire pertama kali. 3 minggu yang lalu kira-kira
kami mengunjungi rumahnya Pak Darsono yang di belakang Hasrat itu. Nah, kami pertama kali tiba di Nabire nginepnya di rumah Pak Darsono yang di belakang Hasrat. Gitu ya. Nah, setelah 93 baru 3 minggu lalu saya masuk lagi ke rumah itu. Pak Darsono ada, kami berkunjung. Nah, saya mau cerita kepada saudara. Begitu sampai di Nabire, hari kedua kalau nggak salah saya minta antar dari PWKI, saya ngeliat ke kuburan Kusuma Bangsa. Aneh bukan? Kebiasaan saya kalau sampai di tempat yang baru, saya harus ke kuburan. Untuk apa? Untuk membuktikan tanah ini ada berkat atau tidak. Termasuk saya pertama kali ke Jayapura, ke Wamena, ke Biak. Selalu saya lihat kuburan. Maafkan saya. Dan saya ingin tanya kepada ibu bapak saudara-saudara semua. Banyak atau sedikit kita temukan batu nisan di kuburan di tanah Papua. Angka umurnya 60 tahun ke atas. Banyak atau sedikit? Sedikit. Pertama kali kami tiba di Papua, saya tiba di Jayapura itu bulan April tahun 90. Waktu itu kepala kesehatan provinsi, saya nggak tahu masih ada yang ingat nggak, Dokter Selamat. Ya, ada yang pernah kenal? Nah, saya tanya pertama kali ketemu Dokter Selamat waktu tiba di Jayapura. Dokter, umur rata-rata penduduk Papua itu berapa? Saya kaget. Rata-rata 45 tahun. Masa? Berarti usia orang-orang Papua itu terendah dibanding waktu itu masih 27 provinsi. Dibanding 26 provinsi yang lain di Indonesia. Ini paling rendah. 45 tahun. Hancur hati saya. Berarti tanah ini, maaf, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Ibu bapak saudara-saudara perhatikan ini. Berarti tanah ini yang disebut tanah Injil, karena tidak ada kekuatan lain yang bisa menembusi kegelapan tanah Papua kecuali Injil Tuhan yang datang. Maka itu sebelum ada siapa-siapa, siapa yang masuk sampai ke pedalaman-pedalaman? Kekristenan. Kenapa tidak yang lain? Padahal kalau dalam sejarah, sebelum Injil masuk, Islam sudah duluan ke Fak-Fak dan Raja Ampat. Kenapa mereka bisa tembus sampai ke dalam sini? Karena terlalu gelap, betul? Gelap hanya bisa dilawan dengan terang. Dan satu-satunya orang di dunia ini yang berkata, akulah terang dunia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Maka itu yang gelap gak bisa dilawan dengan yang lain. Sedih. Sampai hari ini di semua pantai, di seluruh tanah Papua. Maafkan saya tanya ini. Saudara-saudara kita lebih percaya Swangi atau lebih percaya Tuhan Yesus? Nah, sampai hari ini di seluruh wilayah pantai Papua, orang lebih mempercayai kekuatan Swangi daripada kekuatan Tuhan Yesus. Padahal gereja ada di sana. Betul tidak? Artinya Injil kalah. Sedih. Kami masih ingat pertama kali kami buka TK di suku Sow. Ya, di sekarang Kabupaten Manowari Selatan. Dulu masih masuk Kabupaten Manowari, Kecamatan Ransiki. Di desa Dempek Momiwaren. Sekarang sudah wilayah baru. Waduh, guru-guru kami kewalahan. Begitu dengar tadi malam ada yang mati, mereka semua takut. Swangi. Anak-anak nggak boleh keluar, nggak boleh sekolah. Guru-guru datang ke rumah-rumah orang tua untuk bawa anaknya sekolah. Mereka nggak berani. Padahal gereja ada di situ. Ngerti nggak contoh ini? Berarti gereja kalah. Baru tanggal 5 Februari kemarin, kita merayakan berapa ratus tahun Injil di tanah Papua? 164 tahun.
Lama atau sebentar itu? Lama. 164 tahun. Untuk apa? Pesta pora, buang uang ratusan juta untuk perayaan masuknya Injil. Tapi Injilnya nggak berdaya di tanah ini. Suanggi masih lebih kuat. Kalau ada para majelis gereja yang hadir di sini, sampaikan ini dalam rapat majelis. Berarti ada yang salah. Kehidupan Injil di tanah Kristen ini. Nah, salah satu kesalahannya adalah pernikahan. Ingat, kita bahas menjadi suami istri, menjadi orang tua, baru menjadi ayah ibu, papa mama. Beda. Saya ulangi lagi. Di mana pintu berkat? Pernikahan yang benar. Ternyata, maafkan saya harus ngomong ini. Pintu kutuk yang baru kita bahas akibatnya sampai hari ini di tanah Papua. Juga sama. Pintu kutuk masuknya lewat pernikahan. Jadi pintu berkat dan pintu kutuk itu pintunya sama, yaitu pernikahan. Pernikahan menjadi pintu berkat kalau pernikahannya kudus dan benar sesuai dengan peraturan surga. Tapi pernikahan yang salah, melanggar peraturan surga, itulah pintu kutuk. Dan salah satu akibat kutuk adalah bukti. Sangat sulit mencari warga Papua yang berumur panjang. Anak-anak akan selalu jadi korban ketika orang tua rajin bertengkar. Betul atau salah? Perhatikan. Anak-anak akan selalu jadi korban ketika orang tua rajin bertengkar. Nah, salah satu alasan terbesar mengapa di tanah Papua banyak orang rajin bertengkar, orang tua, karena pernikahannya tidak benar. Nah, salah satu pernikahan yang tidak benar di tanah Papua, Ibu bisa maju panas Ibu. Ya, salah satu penyebab terbesar pernikahan tidak benar di tanah Papua, maafkan saya, karena adat mas kawin. Saya berkata salah atau benar ini? Lo jawab, saya berkata salah atau benar? Adat mas kawin. Berarti otoritas Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan dikalahkan oleh adat orang Papua. Sehingga banyak sekali sudah jadi orang tua, sudah jadi papa mama, tapi belum jadi suami istri. Kenapa? Nah, jawab. Karena mas kawinnya belum lunas. Belum, betul tidak? Ini yang salah. Bagaimana gereja bisa kalah? Saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Bersyukur. Boleh tanya kepada banyak pendeta, banyak gereja. Mungkin saya satu-satunya pendeta yang bukan orang Papua yang berani melanggar adat mas kawin orang Papua. Kenapa? Karena itu adat setan. Kenapa saya berkata adat setan? Karena berhak menghalangi hukum surga. Karena yang bisa menghalangi hukum surga cuma setan. Loh, ya atau tidak? Kenapa adat setan ini dipakai terus sampai hari ini? Hanya gara-gara piring yang jumlahnya sekian lusin. Kenapa itu dipertahankan? Dan tidak sedikit yang berstatus majelis atau hamba Tuhan tidak sah pernikahannya. Ada atau tidak? Lo jawab, ada atau tidak Ibu Bapak? Menurut 1 Korintus 7 ayat 15.
orang tua yang tidak sah pernikahannya, maka anak-anaknya disebut anak-anak cemar. Kan kasihan. Nah, anak-anak cemar inilah yang membentuk masyarakat atau komunitas. Orang tua yang sudah jadi orang tua sebelum diberkati pernikahannya, berarti mereka orang tua yang bukan suami istri. Aneh bukan? Nah, orang tua yang bukan suami istri ini selalu punya pikiran untuk mikir orang lain. Karena mereka dua sadar, kami kan belum sah sebagai suami istri. Jadi masing-masing masih punya hak, masih bebas untuk milih orang lain lagi. Betul tidak secara hukum? Betul. Lalu anak-anaknya ini bagaimana statusnya? Ini rusaknya Papua. Ibu bapak saudara-saudara, saya tidak tahu ini mau jadi bagaimana. Tapi saya sudah bilang kepada banyak rekan-rekan pendeta, rekan-rekan majelis, cobalah dipikirkan status ini. Ketika orang tua belum sah jadi suami istri, pertanyaannya, berarti mereka punya otoritas enggak dari surga? Seperti tadi, pemenang pilkada, pemenang mutlak belum dilantik. Tapi duduk di kantor bupati, kantor pemerintahan, mereka punya otoritas tidak? Jawab, punya otoritas tidak? Tidak. Mengapa ada anak-anak melawan orang tua? Karena anak-anak tahu, kan mereka dua bukan orang tuaku. Sebab mereka belum sah menikah. Jadi suami istri yang belum sah jadi suami istri, tapi sudah jadi orang tua, maka isi rumah tangganya akan pertengkaran terus. Sebab masing-masing si perempuan dan si laki nggak bisa disebut suami istri, walaupun bisa disebut orang tua karena sudah punya anak. Di benak si laki punya hak untuk cari cewek lain. Karena ini bukan istriku, karena aku belum menikah. Begitu pula si istri, si perempuan. Ngerti nggak maksud saya ini? Maaf. Begitu pula si perempuan. Aku kan bukan istri dia, aku belum menikah. Jadi punya hak nggak kalau belum terikat untuk mikir orang lain? Cepat jawab. Saudara, ini rusaknya. Akibatnya ke anak-anak. Dengan otomatis anak-anak nggak mau respect, nggak mau hormat pada papa mama. Sama seperti dua orang pemenang pilkada sebelum dilantik, mereka duduk di kantor bupati. Rakyat mau dengar mereka nggak? Loh, mau dengar tidak? Tidak. Otoritas siapa yang kamu pakai untuk ngatur kami? Betapa rusaknya. Jadi ini hukum yang kita langgar di tanah Papua ini. Bahwa menjadi suami istri itu perlu pelantikan, katakan amin. Untuk terima otoritas, terima berkat. Setelah itu baru boleh ada seks. Menjadi orang tua. Karena bayinya lahir. Setelah anak ini lahir, pendidikan dimulai, nah itu baru jadi papa mama. Siapa itu papa mama? Adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi anak-anak akan melihat Tuhan bukan di gereja, bukan di ibadah. Tapi anak-anak melihat Tuhan di rumahnya sendiri, yaitu lewat papa mama. Nah, saya akan terangkan ini, saya harap tidak ada yang bingung dengan teologi atau doktrin. Tapi saya minta saudara jujur. Setelah saya terangkan cara saya menerangkan ini. Siapa itu orang tua? Siapa itu papa mama? Ternyata menurut Alkitab, orang tua dan papa mama adalah Tuhan sendiri. Loh, kok bisa? Kita lihat ayat 26 Kejadian 1. Ayat 26 Kejadian 1. Kita lihat.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop dulu. Kitanya huruf besar atau huruf kecil? Besar. Besar. Berarti ini bicara tentang siapa? Tuhan. Tuhan. Tapi masalahnya, aku dan kita itu bedanya apa? Kalau aku tunggal, kalau kita jamak. Selama ini kita kenal Tuhan kita satu atau jamak? Satu. Tapi kenapa dia berkata kita? Nah, di dalam doktrin gereja ini Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul. Bukan 3, tapi 1. Tapi masalahnya ini bukan Tritunggal, kata kita. Nanti kita buka. Kalimat berikut. Supaya, baca 1, 2, 3. Supaya mereka. Nah, stop. Ingat kasus Gubernur DKI? Baru kemarin. Setelah Wakil Gubernur Bapak Sandiaga Uno jadi calon Wakil Presiden urutan nomor 2 ya. Baru kemarin ditentukan siapa penggantinya. Artinya Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati nggak boleh sendiri, harus punya wakil. Betul? Maka itu kata ini supaya mereka. Siapa mereka di ayat 26 ini? Adam dan Hawa, manusia. Supaya mereka bagaimana? Berkuasa. Berkuasa. Nah, ini kata berkuasa ini tidak boleh punya kuasa kalau sebelum dilantik. Nah, itu saya cari. Tuhan, kapan manusia ini Tuhan berikan kuasa? Nah, ayat 28 tadi penjelasannya. Jadi kata, dan Tuhan memberkati mereka, itu kata lainnya Tuhan melantik mereka. Siapa mereka? Dia 28 tadi, suami istri. Ada pemimpin, bupati, presiden, wali kota, gubernur, ada wakil. Betul? Luar biasa. Siapa mereka? Supaya mereka berkuasa. Pelan-pelan ya. Ayat 27. Sebelum saya tanya ayat 27, di dalam teologi dan di dalam doktrin, Tuhan itu laki atau perempuan? Laki. Enggak usah ragu-ragu. Bapa kami yang di dalam surga. Betul? Tapi masalah akan timbul. Kalau kita lihat ayat 27. Coba lihat ayat 27-nya. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. 1, 2, 3. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya Tuhan diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa. Nah, ini masalah. Tadi kita menjawab Tuhan itu laki-laki. Loh, ya atau tidak? Nah, manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? gambar Tuhan. Tuhan. Nah, masalahnya kalau Tuhan laki-laki, lah yang perempuan ini gambarnya siapa? Kepikir nggak? Nah, ayo kita mikir. Ini rahasia yang luar biasa. Padahal perempuan juga diciptakan menurut Gambar. Loh, jangan ragu-ragu. Nah, tolong ya para teolog kalau mau mendebat, renungkan dulu ayat 27. Kalau Tuhan hanya laki-laki saja, padahal perempuan juga dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Loh, betul tidak? Kalau gitu perempuan gambar siapa dong? Tuhan gak punya tetangga. Ngerti ilustrasi ini? Ini jawabannya. Saya ulangi lagi. Papa, mama
itu wakil Tuhan di dunia. Amin. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya, berarti di surga itu ada papa dan mama. Amin. Bukan laki dan perempuan. Untuk menggambarkan dia papa, maka dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan Tuhan yang perempuan, mama, Tuhan jadikan perempuan menurut gambar dan rupanya. Jangan bingung. Karena perjanjian baru menegaskan. Pelan-pelan ya. Kejadian 2:24. Siapa dua orang ini dan jadi berapa setelah disatukan? Baca Kejadian 2:24. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan bersatu dengan istrinya. Dari berapa orang ini? Dua. Suami laki-laki bersatu dengan perempuan yang jadi istrinya. Kalimat terakhir. Sehingga Keduanya menjadi satu daging. keduanya menjadi satu daging. Berarti walaupun dua, laki dan perempuan, setelah dilantik untuk menerima otoritas dan kuasa, mereka disebut suami istri. Jumlahnya berapa? Satu. Karena kepalanya satu. Tubuhnya satu. Jadi suami istri, laki perempuan, setelah menikah, nggak boleh disebut laki perempuan lagi. Ya atau tidak? Disebutnya suami istri. Yang jumlahnya satu dari dua. Ngerti nggak? Jadi walaupun ada papa dan mama di surga, tapi hukum ini mengatakan dua menjadi satu. Nah, saya pakai hukum internasional. Ya, ini cuma ilustrasi saja. Kalau punya anak perempuan, jangan sibuk cari nama yang bagus-bagus. Kenapa ya? Kalau kita beri nama anak perempuan sebagus apa saja, Ganti begitu menikah, nama suami. nama anak perempuan ini hilang. Betul? Kenapa hilang? Karena ikut kepalanya. Lo ngerti nggak? Ini cuma ilustrasi aja. Jadi misalnya ada satu pernikahan, anak pertamanya perempuan. Wah, cari nama. Yohana, Priscilla, Angelina. Siapa lagi? Panjang. Waduh. Nah, lahir di Nabiring. Ketemu orang Jawa. Namanya Joko Gundul. Nah, ini kan ilustrasi. Jadi yang Yohana, Priscilla, Angelina, siapa lagi. Begitu nikah dengan Bapak Joko Gundul, namanya Nyonya Joko Gundul. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi dua menjadi satu. Maka itu kalau sudah menikah disebut nyonya siapa atau ibu siapa. Namanya nggak ada. Karena ikut suami. Jadi walaupun di surga ada papa dan mama. Bukan laki dan perempuan. Bedakan. Enggak. Tuhan tidak berjenis kelamin. Maka itu saya ulangi lagi. Untuk menggambarkan dia papa. Dia ciptakan laki-laki. Untuk menggambarkan dia ibu. Dia ciptakan perempuan. Maka itu lihat, satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini. Ada banyak Tuhan. Buktinya apa di dunia banyak Tuhan? Buktinya kitab suci agama-agama di dunia sama atau beda isinya? Loh, sama atau beda? Beda. Itu artinya Tuhannya banyak. Kalau Tuhannya satu, berarti kitab suci agama isinya sama semua. Beda. Nah, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berfirman, aku benci perceraian. Itu hanya Tuhan kita. Hanya Tuhannya orang Kristen. Bahkan ada Tuhan yang lain boleh mengizinkan umatnya menikah lebih dari satu. Tapi Tuhan kita tidak.
Itu ada, tolong catat yang belum tahu, Malayaki 2:16. Aku benci perceraian. Bukan tidak suka. Kenapa Tuhan benci perceraian? Karena papa mama hancur. Begitu papa mama cerai, anak-anak nggak bisa percaya Tuhan. Kok Tuhan begini? Jadi setelah kita jadi suami istri, istri hamil, jadi orang tua, anak lahir, jadi papa mama. Ini wakil Tuhan. Ini luar biasa. Saya cari ayatnya di mana di Alkitab berkata Tuhan itu mama. Bagaimana Musa memuji Tuhan dengan menyebut nama ini? Ulangan 32 ayat 18. Baca 1, 2, 3. Gunung batu yang memperanakan engkau. Stop dulu. Musa mau nyebut Yahweh Tuhan itu seperti gunung batu karena kuat, kokoh, nggak tergoyahkan. Jadi Tuhan yang memperanakan engkau. Itu papa atau mama? Mama. Loh, jangan ragu-ragu dong. Nah, tapi kita nggak boleh panggil ibu kami dalam surga, nggak bisa. Tetap bapak yang dipanggil, karena kepala, betul? Tapi dia juga mama yang memperanakan engkau telah kau lalaikan terus dan tahu kau lupakan dan Tuhan yang melahirkan engkau telah kau lalaikan. Nah, jadi di ayat ini Musa menulis Tuhan yang memperanakan dan Tuhan yang melahirkan. Jadi dia papa atau mama? Nggak usah ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Mama. Karena tertulis. Nah, kalau kita sering menyebut kata El Shaddai, itu dalam bahasa Ibraninya, itu artinya Tuhan yang menyusui. Nah, kalau Tuhan menyusui, dia papa atau mama? Awas ada papa menyusui. Awas. Mama. Betul? Itu El Shaddai. Jadi luar biasa. Oke, sekarang makin jelas. Jadi kalau papa mama bercerai, gambar Tuhan hancur di hidup anak-anak. Karena buat anak-anak, papa itu ya satu itu, mama ya satu itu. Betul tidak? Maka itu hanya hukum Tuhan yang berkata boleh menikah lagi kalau meninggal. Awas, jangan diracun ya suami atau istrimu. Awas, semua bisa kawin lagi. Awas. Ini peraturan yang luar biasa. Jadi sekarang kita tahu mengapa iblis, setan, neraka tidak benci gereja. Gereja masih eksis tidak? Masih. Buktinya Injil sudah 164 tahun di tanah Papua. Keren. Puji Tuhan, pas tanggal 5 Februari kemarin, perusahaan perfilman Hollywood dari Amerika memutuskan akan buat film tentang Otto dan Gessler. Dan film itu akan dibuat di Manokwari. Luar biasa, kita bersyukur. Nggak tahu ntar bentuknya seperti apa, bukan urusan kita. Injil, gereja masih eksis sudah 164 tahun. Keren toh, lama. Tapi catat. Kalau kita lihat di Papua, ada perusahaan yang dibentuk pemerintah tahun 69 lalu, Pancaniaga, masih ingat? Itu bentukan pemerintah, masih ada sampai sekarang. Betul. BPD, masih ada. Bank Papua, ada. Bank Pembangunan Daerah Papua. Yang dihancurkan oleh iblis bukan gedung gereja, bukan gereja, tapi rumah tangga. Ayo kita ngelihat jujur di sekitar kita. Susah atau mudah mempertahankan pernikahan? Jawab susah atau mudah? Susah. Kenapa? Karena iblis tahu. Untuk merusak anak-anak, rusak papa mamanya. Begitu papa mama dirusak, mungkin belum sempat cerai, tapi bertengkar terus di rumah. Anak-anak capek enggak? Jawab, capek enggak? Capek. Kita bersyukur di Nabire Tuhan berkati dengan sekolah baik. Ini TK satu-satunya di tanah Papua yang ada kolam renangnya. Bayangkan.
Satu-satunya. Oke, guru-guru baik tidak? Tapi ini masalah, sekolahnya boleh bagus, fasilitasnya wah. Guru-gurunya bukan cuma cantik-cantik, tapi wah juga. Betul? Tapi kalau anak-anak di rumah diasuh oleh papa mama yang rajin bertengkar. Ada nggak papa mama rajin bertengkar? Banyak, bukan cuma ada. Anak-anak jadi apa? Lo ngerti nggak? Ini loh masalahnya. Maka itu guru-guru dan pengurus TK AKP Terpadu Nabire mengundang orang tua murid untuk mikirkan ini. Papa mama, yang namanya suami istri papa mama akan ada saja masalah, betul? Tapi surga memberikan satu cara untuk kita mengurangi bertengkar, yaitu mengampuni. Apa? Mengampuni. Siapa yang kita ampuni? Jangan bilang tetangga, awas. Iya, ya suami kita, ya istri kita. Jadi tiap kali ada yang salah di antara kita berdua, hukum ini pakai ampuni, ampuni, ampuni. Anak-anak akan bangga dan bahagia kalau melihat papa mamanya selalu mengampuni. Percayalah, anak-anak akan belajar hal yang sama kalau besok mereka besar dan menikah. Betul? Ini jaminan. Maka itu kenapa dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, istri kita, suami kita orang atau babi? Maaf saya ngomong. Jadi kalau istri kita orang, suami kita orang, harus kita ampuni. Kalau babi, potong saja. Ngerti ilustrasi ini? Jadi harus diampuni. Karena istri kita orang, suami kita juga orang. Awas, hukum yang harus kita pakai. Menjadi tua itu otomatis. Betul? Mau diminumi buah merah tiap hari tetap tua juga. Betul? Mau konsumsi sarang semut tiap hari tetap tua juga. Karena sarang semut, karena kita harus jadi tua. Tapi menjadi orang tua itu enggak otomatis. Betul tidak kalimat ini? Menjadi orang tua harus belajar. Nah, belajarnya dari siapa? Bukan dari buku, bukan dari guru-guru di sekolah. Menjadi orang tua harus belajar, dan belajarnya dari anak-anak kita sendiri. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Jadi mereka itu dosen-dosen kita. Maka itu kenapa banyak orang tua mahasiswa abadi nggak lulus-lulus karena berani dengan dosen. Betul tidak? Wih, kalau berani bentak-bentak dosen nggak lulus kita. Maka itu saudara, mengampuni itu penting, termasuk anak-anak kita. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak bukan barang-barang mewah, bukan handphone, bukan macam-macam. Yang dibutuhkan anak-anak adalah kasih papa mama. Betul tidak? Kasih papa mama. Sejengkel-jengkelnya kita kepada anak-anak kita. Sering nggak kita jengkel? Nah, sebelum kita melampiaskan jengkelan, diam dulu. Ingat dua hal ini. Mereka ini milik kita atau milik Tuhan? Tuhan. Betul? Jadi kita cuma dititipi. Oke, saya beri contoh. Satu hari Pak Bupati Nabire ke Jakarta. Terus titip mobilnya ke salah satu orang tua murid dari TK AKP Terpadu ini. Senang nggak dititipi mobil Bupati? Belum tentu. Karena nggak boleh pakai. Enak saja. Kan dititipi untuk dijaga, bukan dipakai. Enak saja. Nah, dengar ya, ini contoh. Enak, nggak mikir ini. Kita juga punya mobil di rumah. Tapi pas mobil di rumah dipakai, entah oleh dipinjam saudara atau dipakai suami kita, dipakai orang. Pas hari itu mendadak darurat perlu mobil.
Yang ada cuma mobilnya Pak Bupati. Boleh nggak kita pakai sembarangan? Harus izin. Saudara dengar. Kalau kita sadar anak-anak ini pusaka Tuhan. Itu Mazmur 127 ayat 3. Pusaka Tuhan yang dititipkan kepada kita. Pusaka. Benda pusaka artinya apa? Sakral, berharga. Enggak boleh sembarangan. Maka itu mengapa kita seringkali dapat marah dari Tuhan. Karena kita merusak benda pusaka yang dititipkan kepada kita. Ini cara pertama untuk kita papa mama tidak sering jengkel kepada titipan Tuhan ini. Ingat ada yang punya. Yang punya ngawasi kita terus nggak? Loh, coba ngawasi nggak? Maka itu dia kita cubit sekali, surga marah yang punya. Awas kamu. Betul tidak? Apalagi kita pukul. Wih, berani mukul mobilnya bupati? Loh, kok tertawa? Saya tanya ini kok. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu jangan main pukul untuk anak-anak kita. Sebab mereka bukan milik kita. Ada yang punya. Maka itu kalau mereka macam-macam melaporkan yang punya. Kok nggak amin? Siapa yang punya? Tuhan. Nanti Tuhan akan urus anak-anak ini. Jadi sebelum kita jengkel marah kepada anak ini yang gitu rasanya. Ingat ada yang punya. Yang punya ngawasi kita. Jangan lupa ini. Setuju? Ini dahsyat sekali. Yang kedua, sebelum kita jengkel, kita lampiaskan kemarahan kita, ingat. Dulu kita seperti mereka tidak. Jawab cepat. Betul? Betul? Yakin? Masalahnya kita sudah lupa. Coba kalau kita ingat terus dulu nakal kita seperti apa. Begitu anak kita nakal, kita tersenyum. Kayak bapaknya sudah. Ya sudah. Jadi marah enggak? Tidak. Lucu. Ini cara kita mendidik mereka dengan kasih itu tadi. Amin. Gimana kalau kita jengkel pada anak-anak kita? Satu ingat siapa? Yang punya ngawasin terus. Awas. Betul? Yang kedua? Ingat kita. Iya, ingat kita juga dulu begitu, cuma lupa. Luar biasa. Senakal-nakalnya anak-anak. Catat. Senakal-nakalnya anak-anak. Kita atau mereka yang lebih nakal? Ayo jawab. Ayo kita pukul di sini. Pukul. Karena ternyata kita jauh lebih nakal dari mereka. Ayo ngaku. Iya atau tidak? Ya sudah. Maka itu kalau kita berani pukul anak kita yang nakal, harusnya kita panggil polisi pukul kita. Karena kita lebih nakal dari mereka. Loh ya atau tidak? Cepat jawab. Bayangkan kalau kita didik anak-anak kita seperti itu. Maka suasana rumah penuh tertawa atau penuh kemarahan? Tertawa. Betul? Anak-anak senangnya luar biasa. Walaupun cuma makan batata saja tiap hari. Anak-anak akan bersuka cita. Karena lihat papa mamanya lucu-lucu. Amin. Jadi jangan suka bertengkar. Kurangi ya. Nah, saya punya teori. Papa mama kita nggak bisa menghindari pertengkaran. Namanya manusia. Saya pilihkan 3 tempat. Kalau mau bertengkar, jangan di depan anak-anak. Setuju? Kasihan mereka loh. Betul nggak? Kasihan nggak mereka kok kita bertengkar terus? Nomor 1, tempat yang pertama kalau mau bertengkar cari kuburan. Bertengkaran di situ, teriaklah keras-keras. Penghuninya nggak dengar. Anak-anak nggak dengar juga. Betul? Nah, berbahagialah yang rumahnya dekat kuburan. Bertengkarlah di situ. Silakan mau teriak. Kenapa tertawa? Siapa yang rumahnya dekat kuburan di sini? Paling cepat kalau bertengkar lari. Ayo. Serius, ibu bapak. Pokoknya kalau kita bertengkar anak-anak menderita, betul tidak? Kasihan loh. Oke, sudah Ben? Tempat kedua, cari lapangan.
Ya, nah yang dekat-dekat sini ini kan TK ini lapangannya besar. Bertengkar di sini nggak apa-apa. Kalau perlu kami siapkan ring tinju. Ayo, suami istri bertinjulah di ring sini. Silakan. Oh, jangan di depan anak-anak. Kasihan mereka. Nah, kalau sudah pulang, anaknya, kenapa ini papa mama bengkak-bengkak? Jatuh, bilang aja. Seru betul. Nomor 3, tempat ketiga di pantai. Berteriaklah, ombak lebih besar suaranya. Jadi nggak apa-apa. Jadi janji ya kalau mau bertengkar di mana? Milihnya 1, kuburan. 2, lapangan. 3, wih pintar semua. Oke begitu. Jangan bertengkar di pasar, malu nanti orang lihat. Oke. Coba bayangkan kalau kita suasana di rumah bahagia, tertawa, anak-anak senang tidak? Anak-anak sehat-sehat, anak-anak pintar-pintar. Maka itu biarlah hukum ini kita sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Setuju? Jangan melanggar urutan-urutan surga ini. Yang pertama dilantik jadi suami istri. Lalu istri hamil, kita jadi orang tua. Anak-anak lahir dan dewasa, kita jadi papa mama. Harus ada pemberkatan dulu. Tidak boleh ada seks sebelum pelantikan. Ingat, nanti akan ada kerusuhan. Sebab yang kalah dari pilkada nggak terima. Kamu 2 belum dilantik kok langsung jadi bupati. Nah, seperti itu setan yang sudah kalah dengan kematian kebangkitan Tuhan Yesus akan marah, akan demo keluarga kita. Ini rahasianya. Maka kasih yang akan buat anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Bukan sekolah di mana, bukan makanan apa yang di rumah, bukan mainan-mainan apa. Ingat kasih. Dan kasih itu dinyatakan lewat papa mama. Dan papa mama adalah wakil Tuhan. Karena di surga ada kita, papa mama. Maka itu kalau suami istri lagi berdua saja, nggak ada anak-anak, nggak ada orang lain. Ini kalau bicara pakai kata apa? Kita. Loh, betul tidak? Kita. Itulah papa mama. Ayo mulai hari ini kiranya kita suami istri hidup betul-betul merubah sikap ini. Bagaimana cara menjaga surga tetap ada di keluarga kita? Mengampuni. Amin. Mengampuni. Jangan kehabisan pengampunan. Uang bisa habis mungkin kita salah gunakan. Tapi kalau mengampuni habis, hancur rumah tangga kita. Karena tiap hari suami bisa buat salah enggak? Istri bisa buat salah enggak? Tiap hari loh ya. Maka itu ketika yang satu buat salah, yang satu mengampuni. Terus begitu. Kalau ada pengampunan indah, maka enggak ada perceraian. Percaya anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat kalau papa mama mengampuni, rajin mengampuni. Nabire Papua akan jadi berkat yang luar biasa. Enggak ada kutuk lagi di tanah ini. Maka umur kita akan panjang sekali. Amin. Amin. Itu karena berkat Tuhan atas kita semuanya. Mari kita menghampiri Tuhan.